Jadi hukumnya itu durhaka. Namanya durhaka di situ ada dosa. Jadi sesuatu yang mendurhakai, menyalahi apa yang disampaikan Nabi, kata Nabi faqad aso Abul Qasim, berarti sudah durhaka kepada baginda Nabi, kepada Rasulullah SAW. Ya silakan kita cermati saja, hukumi sendiri durhaka itu. Ya, bahasa durhaka kepada Nabi kira-kira seperti apa ya? Posisi dosanya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi paparan tadi di sesi yang pertama berkaitan dengan yang pertama asal usul penamaan hari Tarwiyah, hari Arafah dan hari Nahar, ya. Tarwiyah 8 Zulhijjah, Arafah 9 Zulhijjah, Nahar tanggal 10 Zulhijjah. 8, 9 sunnah melaksanakan saum, tanggal 9 lebih diutamakan lagi mu'akad dengan fadilah yang sangat istimewa. Nah, tanggal 10 puncak dari 10 hari pertama yang istimewa di bulan Zulhijjah yang kalau beramal salih. Nah, di hari itu maka termasuk amal salih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya adalah Idul Kurban, ya, Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Maka yang punya kesempatan, yang dimaksud kesempatan adalah punya biayanya, ada waktunya, tidak sedang dalam safar, sedang mungkin. Nah, kemudian kita bisa berkurban, maka kata Nabi berkurbanlah. Walaupun secara umum para ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, tapi bagi Nabi mau wajib. Kata Nabi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku wajib, maka Rasul tiap tahun kurban. Nah, kalau kita ingin kurban tiap tahun bagus, tapi tetap tidak menjadikan wajib. Artinya kalau memang sedang tidak ada dan memaksakan diri, aduh gak enak kalau punya tiap tahun. Tapi kalau dengan niat, kalau Allah berikan rezeki lalu bisa berkurban tiap tahun, masya Allah, alhamdulillah, insya Allah. Sudah kita ketika ada niat, Allah mudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, man lahu sa'atan, siapa yang punya sa'ah tadi, punya biayanya, tidak dalam keadaan madurah, tidak dalam keadaan safar dan sebagainya, waktunya bisa, uangnya ada, memungkinkan untuk berkurban. Kalau yudhahi, tapi ternyata tidak berkurban, pada yaqraban dan musullana, maka jangan dekat-dekat tempat sholat. Banyak makna dari hal ini. Yang pertama di antaranya jangan dekat-dekat tempat sholat. Sekasana dia percuma sholat itu kurban mah, ada bisa kurban, ada kurban, bisa kau sholat sekalian gitu kira-kira. Sebenarnya ya bisa kurban tapi tidak kurban. Karena Nabi bilang nggak usah sholat, nggak usah sholat. Gitu. Jadi kalau mau sholat dan mau kurban, biar sekalian itu nanggung. Mana yang lain adalah tidak disukai oleh Nabi, ya. Orang yang punya kemampuan memungkinkan bisa, tapi tidak berkurban, maka tidak disukai oleh Nabi. Karena Nabi jauh-jauh saja, yang dekat-dekat begitu kira-kira ya, tidak disukai. Nah, jika akan memilih yang mana, kita jangan memilihnya. Silakan pilih yang mana, tapi kita tidak boleh memilihnya. Ya, tidak boleh memilih. Udahlah, kalau mau sholat, kita harus sholat. Kalau memilih adalah yang dekat-dekat dengan tempat sholat Nabi atau nggak apa-apa dibenci oleh Nabi, kita ingin dicintai oleh Nabi. Dan secara dicintai Nabi bagaimana? Buktikan kita cinta kepada Nabi dengan menghidupkan sunnahnya. Ya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, dia yang menghidupkan sunnahku, dia mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, dia bersamaku di surga. Ada seorang sahabul kurban yang berkurban. Apakah boleh meminta bagian
dengan catatan tidak lebih dari sepertiga boleh. Jadi, itu termasuk bagian. Ya, meminta itu adalah kebolehan. Itu bagian dari adab sahibul qurban, meminta. Tapi ketika meminta lalu nanti setelah mendapatkan bagian yang diminta, ini etikanya. Sahibul qurban tidak boleh mencela bagian yang dia dapatkan. Walaupun itu bagian-bagian tertentu, minta dagingnya saja, pedah ayam uratnya seletik, bagian ayam uratan, juga ya. Diprotes. Adabnya seorang sahibul qurban tidak boleh protes. Boleh meminta bagian tertentu, tapi setelah dia dapatkan tidak boleh protes. Ya, itu etika. Terima saja, ya, terima saja. Kemudian yang kedua, tidak menyalahkan, tidak mencaci, tidak memaki kepada panitia yang biasa melaksanakan pemotongan hewan kurban. Itu etika-etika. Yang ketiga, sahibul kurban tidak boleh meminta lebih dari sepertiga. Dimaksimal sepertiga itu. Kalau bisa di bawah sepertiga. Jangan bahasa 40 minha, sebagian kecil saja. Yang terpenting dia bisa memakannya. Kenapa? Yang keempat, hanya boleh menyimpan sampai dengan hari tasyrik. Itu khusus sahibul kurban yang dagingnya dapat dari sembelihannya sendiri. Ya, tapi kalau yang dapat bagian sebagai misalkan tadi yang qanaah, al-qani, banyak yang kurban di tempat kita. Nah, kita punya bagian dari kita kurban. Ini misalkan 3 kilo lah, di sapi, ukuran sapi dapat bagian 3 kilo. Nah, yang 3 kilo ini harus terpisah. Ini harus habis sampai dengan hari tasyrik. Maka supaya habis sampai dengan tasyrik, yang ini ambil hanya sebagian kecil saja. Sebagian lagi bisa diberikan sedekahkan ke kerabat-kerabat kita. Kan gitu ya? Ya. Kalau yang masih yang sisa kepada jemaah sama kepada yang muter-muter. Nah, yang bagian kita riaga ini, kita ambil sebagian saja. Kira-kira cukup sampai dengan hari tasyrik. Selebihnya kasih ke saudara-saudara, kakak, saya bisa dari kasih kata muslim, kita kasihin saja. Nah, yang kelima, boleh menyimpan lama bagian di luar bagian dari hewan kurbannya. Bagian koni, bagian warga dapat ganti itu sekeresek. Nah, yang ini misalkan ini boleh disimpan dan tidak terbatas pada hari tasyrik. Ini pada di damel baso tayang ini, ya, mau dibikin nugget. Nah, yang ini nih, yang bagian umum, bukan diambil dari hewan kurban kita. Nah, itu salah satu etika, ya. Dan itu harus hati-hati. Jadi cara menyimpan, batasan menyimpan untuk yang dari daging kita sendiri atau dari hewan kita sendiri sebagai permintaan tadi kita berkurban dan bagian itu usahakan habis sampai dengan hari tasyrik. Hukumnya apa ya? Yang harus habis sampai dengan tasyrik tadi, yang bagian kita. Itu hukumnya apa? Ini hukumnya itu durhaka. Namanya durhaka di situ ada dosa. Jadi sesuatu yang mendurhakai, menyalahi apa yang disebutkan Nabi kata Nabi kepada Aso Abul Qasim, berarti sudah durhaka kepada baginda Nabi, kepada Rasulullah SAW. Ya, silakan kita cermati saja, hukumi sendiri durhaka itu. Ya, bahasa durhaka kepada Nabi kira-kira seperti apa ya? Posisi dosanya di mana? Ada sahabat sedang dalam perjalanan mau ke Mekah dalam keadaan panas-panas, berhenti istirahat, lelah sekali, lalu Rasulullah minum. Ya, dan ini hadis dari Sayyidina Hamzah. Lalu minum, Rasul aja minum. Lalu ada yang lapar, ya Rasul itu ada yang kelelahan, tapi ditawarin minum, gak minum. Apa tadi? Faqad asok, maka dia sudah durhaka. Nah, tidak disebutkan segimana dosanya, segimana
ya kesalahannya si mana, apakah haram, apakah makruh, tidak disebutkan, hanya disebutkan dia durhaka. Sampai akhirnya Hamzah bilang, tapi saya mah dan galau ya Rasul, saya mah masih kuat berpuasa, tidak kecelakaan, tidak kelas itu. Kata Nabi, hiya rukhsatun, mau buka mana, nggak buka nggak apa-apa, kan gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau memaksakan sesuatu yang tidak diatur oleh Nabi, maka itu kafir. Di sisi hukum seperti apa? Sudah durhaka. Namanya durhaka ya berarti ada. Allah Maha. Yang kedua tadi tentang apakah hewan kurban itu harus habis dibagi, dijual, pasti dijual potongan. Oh iya tadi. Ya. Harus dibagi. Ya, harus dibagi. Dibagi kepada yang ini beli, kemudian dibagi kepada qani, untuk yang kita tetangga kita baca. Kemudian al-mu'tad yang beli. Nah, mungkin termasuk situ ada proposal. Yang kemudian dia ada proposal. Itu maksudnya al-mu'tad kategorinya dalam Al-Quran. Sahibul kurban sebagian fakulu minha wa ni'mal qani, tangga warga sekitar. Wal mu'tad yang muter-muter, yang keliling-keliling, yang sengaja meminta bagian. Kalau kami itu kan tidak meminta, dikasih alhamdulillah, itu dikasih terus, dikasih terus. Maka saya kebagian, sedang kebagian saya enggak. Ya, diusahakan kebagian semuanya. Jadi dihabiskan. Walaupun ketika dihabiskan itu selain bagi syahrul kurban boleh dilakukan pengolahan, gitu ya, boleh dilakukan pengolahan. Sekarang yang syahrul kurban sudah dapat, sisanya diolah jadi kornet, jadi nugget, jadi bakso, itu nggak jadi masalah. Dan dibagikan dalam bentuk kornet oleh panitia. Panitianya luar biasa nih, punya komplit, gitu kan ya. Sisanya itu ternyata tidak dibagikan dalam bentuk daging mentah yang harus dimasak, tapi dibuat dulu kornet misalkan itu oleh panitia. Apa-apa itu. Yang terpenting saya kurban sudah dapat bagian khusus baginya. Di luar saya kurban boleh diolah, ya boleh diolah. Tidak harus dibagikan mentah lagi. Tapi memang keutamaannya kurban itu dibagi dalam keadaan mentah, belum dimasak. Beda halnya dengan akikoh. Kalau akikoh lebih utama dibagi dalam keadaan matang, masak tinggal dimakan. Karena bahasanya makan. Ya. Wa khadanahu jadduhu ba'da sab'i layali sawiyah wa aulama wa at'ama, memberikan makan. Makan itu kan sudah matang, tinggal makan sekali. Nah, dia sudah sekian. Oke ya. Bahaya. Mengapa Ustaz? Masya. Oke, terima kasih Bapak Adam. Gitu.